Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambi aja ulang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tua. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Ibu-ibu sedang pengajian jemaah kaum ibu Masjid Darussalam yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Rasulullah, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum mengaji ada yang saya sampaikan, yaitu undangan kepada jemaah Masjid Darussalam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Masjid Nurul Islam malam ini melaksanakan tabligh akbar memperingati tahun baru Hijriah. Buyanya Ustadz Bombom. Nah, jadi siapa yang adu ke lapangan, datanglah malam kau. Itu ke malam. Jadi sebelum Isya, setelah maghrib ya. Setelah maghrib, tidak lama-lama. Sudah sholat maghrib langsung dimulai acaranya. Jadi bagi ibu-ibu dan sampaikan juga kepada kaum bapak nanti yang punya kelapangan, datanglah menghadiri tabligh akbar peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Penceramahnya Ustadz Bombom atau Samsuardi. Ibu-ibu yang saya muliakan, kaji awak pada siang ke judulnya Peristiwa Agung di Hari Asyura. Peristiwa agung di hari Asyura di bulan Muharram. Ayat yang saya baca tadi surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Bilangan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan. Waktu penciptaan langit dan bumi lah diciptakan Allah Ta'ala. Bilangan bulan dua boleh. Minha arba'atun hurum. Di antara yang boleh dua bulan yang istimewa, yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tentu ibu-ibu nampak bulan ini. Apakah? Mulai dari mana? Salah satu mutawaliyatun, 3 berurutan, yaitu
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ulang balik. Apa nak nampak tu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, yang saya ambil adalah yang Muharramnya. Yang saya ambil adalah yang Muharramnya. Jadi bulan Muharram disebut, yang kita ambil itu adalah peristiwa agung di hari Ashura. Ashura itu asal katanya asyara, 10. Hari yang ke-10 di bulan Muharram. Jadi sekarang ini banyak juga saya tengok di media sosial itu berbeda. Ada yang mengatakan besok pagi 10-nya, ada yang sekarang. Jadi kalau yang beranggapan besok pagi 10-nya, boleh sekarang 9-10 puasanya. Bisa tidak puasa saya, karena banyak kegiatan ini hari ini. 9-10 ya. Kenapa 9? Karena menyelisihi orang Yahudi puasa itu. Jadi kalau 10 aja bu ya, boleh, tidak apa-apa. Yang paling baik 9-10 atau 10-11. Tapi yang paling ancak 9-10. Tapi kalau 10 saja tidak apa-apa. Kalau tertopik 10 besok pagi ya puasa. Kalau yang berkeyakinan 10 Muharramnya besok, ya berarti kita boleh puasa besok. Berarti kalau kita puasanya besok, ya tidak apa-apa juga. 9-nya hari ini, tasu'ahnya, tidak apa-apa ya. Itu puasa sunat. Kalau kamu bisa laksanakan, kata Rasulullah, bagi yang mau. Bagi yang tidak mau, tidak apa-apa. Apa saja peristiwa di 10 Muharram itu, 7 bersampen, nya banyak. Ada 5 boleh, tapi 7 ada sampennya. Ambil pelajaran dari 7 kok ya. Yang pertama, 10 Muharram diterimanya taubat Nabi Adam. Nabi Adam si salahnya. Apa salah? Makan buah kuldi. Awak apa salah awak? Ndak tetong banyak. Satu kesalahan beliau, beratus tahun dia menangis kesalahannya itu. Itulah yang selalu kita baca. Doa istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu boleh ibu baca di dalam salat setelah selesai salat sunat taubat. Ya. Boleh juga doanya Allahumma anta rabbi itu tambah dengan Rabbana zalamna cakko. Itu adalah pengakuan Nabi Adam atas kesalahannya. Awak kau tak lepas lope dia perlu kesalahan kau dah. Salah awak banyak. Dek banyak tak bisa tetong banyak le. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wadan kami ko la zalim kami ko ya Allah. La zalim kami ke diri kami sendiri ya Allah. Maka kalau ndaklah engkau ampuni dosa kami ko ya Allah, rugi dia kami le. Termasuk orang yang merugilah kami ni ya Allah. Engkau yang bisa mengampuninya ya Allah. Bertahun-tahun
Nabi Adam meminta kepada Allah Ta'ala supaya diampuni dosa itu. Tanggal 10 Muharram Qotya diterimanya taubat Nabi Adam oleh Allah. Itu berarti sesuatu keberhasilan. Itu makanya hari Asyura hari-hari keberhasilan. Itu dibuat dengan rasa syukur. Nah, hari-hari penderitaan, hari bergembira. Bahkan ada yang berpendapat ulama, ini apakah benar? Supaya bapak-bapak kita itu di 10 Muharram itu ngasih uang belanja banyak kepada istri dan anaknya. Nah, itulah. Kalau orang-orang NU dia lakukan itu, dibawa bini ke Tokyo Ame kan, dibawa Linome bini kan. Nanti akhirnya Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah-limpah. Yang saya praktekkan belanja anak. Umpamanya sekolah anak, pergi sekolah 50.000 kadang belanja 30.000 kasih 50, ya kan? Nah itu. Turun tempo makan mau belanja pada sekolah kan. Jadi hari-hari kegembiraan, hari bahagia. Ya. Boleh tanya di abang rumah kornya. Ibu ya cakap suruh banyak deh piti belanja bang. Boleh banyak laki awak esok akan datang. Ya. Lah. Kok bang ngile kok? Apa kak? Takui nanya, nggak perlu takut-takut dah. Nah, dulu takut-takut dah. Jadi mau tanggul ketakut-takut lo menanya. Dah. Rabbana zalamna baca tahu je kan? Alai. Yang kedua, pada 10 Muharram pula Nabi Musa selamat dari dikejar oleh Fir'aun. Itu tuh memulur asbabul hurufnya puasa Asyura lu. Bayi Rasulullah ke Madinah nampak ada orang Yahudi puasa apa? Ngapu kalian kok? Kami merayakan kemenangan Musa. Kami yang lebih berhak ya Rasulullah. Saya yang lebih berhak. Puasa. Kalau duit masuk tahun datangnya Rasulullah awak selisihi 9 dan 10. Ternyata tahun besoknya Rasulullah sudah meninggal. Perintahnya sudah jalan, dia sudah meninggal. Itu ceritanya ibu ya. So kalau duit dan soha tahun datang, awak buat 9 10 kini 10 aja lah dulu. Ternyata tahun besoknya itu Rasulullah sudah meninggal. Dan yang paling patut bersyukurkannya para nabi atas keberhasilan. Ketika tentara Fir'aun mengejar Musa, lata apa kata pilawi? Pernah mau terpojok, pernah mau terdampar. Tersesak dia. Kepepet. Sudah kepepet dia. Bagaimana caranya lagi? Kata Allah tuh pukulkan tongkatmu Musa. Pukulkan. Pada saat itulah Nabi Musa membaca zikir yang selalu juga kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah yang menjadi pelindung, cukup Allah yang menjadi wali. Allah sebaik-baik penolong. Tu boleh baca rumah. Setiap kali permintaan kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah,
Dan kau sakit engkau ya Allah. Botanglah penyakit engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, anak dan napai ujiannya ya Allah, luluskanlah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, dan nak mampu oleh anak dah ada piti belanja bola ya Allah. Baiklah belanja yang banyak, rezeki yang melimpah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi baca hasbunallah tu tarui. Saya menyopir mobil pun baca itu. Allah tolong itu. Yakin. Yakin dan rutin. Karena awak tak yakin itu masalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil kah? Kalau bisa sebaik-baik bisanya. Sampai atui 50 kali sehari semalam. Baca. Lepas nak buat itunya. Dah benar kan? Ha, tu dia. Yang orang angin cahaya mau salah. Banyak ya baca ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan tak dapat ujung dulu ya. Hasbunallah aja nya boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam surah At-Taubah ayat 29 juga Allah sampaikan yang mirip itu. Ya. Laqad ja'akum rasulun. Apa punya? Di ujung ayat apa? Qalu, dia katakan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tawakkaltu cakap itu ada okin itu ada. Lah. Jadi nang kedua bulan Muharram juga, 10 Muharram juga selamatnya Nabi Musa. Di mana ibu-ibu sampai umroh sok apa kan? Ke umroh Mekah Madinah langsung ke Palestin, langsung ke Mesir. Bisa nampak nanti tuh ke Laut Merah. Rombongan Ustadz Abdul Somad mungkin berangkat besok tu bersama TV One. Ya, banyak mungkin pengikutnya yang ikut itu. Lagi kini banyak yang berangkat, orang awak banyak yang pergi umrah. Tu yang paling elok cina kini gitu kau. Orang pulang awak tiba, awak bangkit. Jemaah haji pulang, kan dah bertambah kurang kan? Jemaah haji pulang awak bangkit. Itu tambah jelek. Kalau ada hepeng, kalau nggak ada hepeng bagaimana? Segala-galanya itu hepeng yang berkuasa. Nggak ada hepeng nggak bisa kita berangkat. Boleh batak pelur dia mau cakap. Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, pada 10 Muharram pula Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi. Dari sekian lama terombang-ambing banjir besar di bumi ini. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan setahun lebih. Wow. Berapa? 357 hari. Bayangkan. Ada yang mengatakan 40 hari terombang-ambing. Orang yang taat nanambu patuh masuk kapal Nabi Nuh. Itu pun membuat kapal Nabi Nuh itu dibuat di atas gunung. Orang mengatakan ini Nuh ni gila ini. Kenapa buat kapal di atas gunung? Dia suruh ambil kapal sebelah awik sana menorong aja deh. Kau tahu nanti puncak gunung sana. Ada apa kamu ni Nuh? Allah Ta'ala nyuruh buat di situ. Dek kan jahat tu orang kan Nabi Nuh. Tapi abi dia mau yang ke sampan tu deh. Iya. Ayang ni buruan. Tapi dia juga yang menghabiskan nanti karena dia kena penyakit, obatnya ke situ. Dilap balik kunyang juga ke badan kau ni kata-kata ya kah? Bisa dole. Bayang ni ibu.
Tong kau awak kini, tong kau lu ibu. Bapa ti tahu Nabi Nuh berapa berdakwah, hanya 80 orang yang dia dapat orangnya. Dalam sekian tahun berdakwah, ceko ibu tahu ibu. Ya kan? Tapi saya tidak heran. Pergi ke mana-mana, pergi ceramah, orang itu juga dah nampak. Orang nelok pangai juga dah nampak. Pegang selapuk orang itu juga, pegang masjid saya itu juga. Kan dekat kata je tahu itu. Sedang apa nak juara? Tangkau awak kini, tangkau tu lah. Bahkan Nabi Nuh sendiri, anak dan istrinya tidak mau patuh. Itu pula kadang-kadang orang memberi alasan tu. Ya. Sedangkan anak Nabi mana, ammu marah lagi kami. Wahai anakku, ya bunayya, wahai siawang, irkam ma'ana qamailana. Nani no kena yaro. Montagon, dong situ lop, piai dia kok kin kok rendah. Beko lop, beko lagi dia kin maka. Bisa dong. Bumi kalau dikelilingi oleh seperti tsunami lah. Maka tsunami zaman dulu itu sepersekiannya dah masuk ke Aceh dulu tsunami itu. Ya, maka apa zikir yang dibaca oleh Nabi Nuh adalah istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sabun dewang kaum manang Nuh banyak-banyak istighfar. Istighfar. Kalau kalian beristighfar, kami turunkan hujan lebat dari langit, kami berikan harta yang banyak, kami berikan anak keturunan. Jadi pada Nabi Musa cakap dapat awak pelajaran baca hasbunallah ya, wa ni'mal wakil. Di Nabi Adam dapat awak rabbana zalamna ampusana. Di Nabi Nuh dapat awak istighfar. Apa bunyi bu ya? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu aja cukup. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi istighfar adalah sumber penyelesai masalah. Banyak masalah ibu-ibu, banyak-banyak istighfar mah. Banyak-banyak istighfar. Coba tanya sama orang umrah, pergi umrah dan haji. Solusi persoalan sosek, tertinggal segala macam. Tidak ada lain daripada istighfar. Istighfar tu. Bila lapara pada usaha macam itu. Istighfar yang paling ngancak dibaca adalah wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur hendaklah kamu istighfar kepada Allah. Jam sangal tu nak ini mak. Awak jam 5 kurang 10 kan subuh. Jam sampai sangal tu nyolang apa doa, bacalah istighfar tu. Banyak-banyak kali istighfarnya. Ya. Boleh di masjid, boleh di rumah. Lalape wak ke masjid ke hanya di situ je lah nyalang napoleh itu kesempatan terbaik tu. Sampaikan di jemaah ibu yang wow yo menyalang dan pokok doa diperbanyak. Ya kadang-kadang tak bisa deh lo mapung lo mantin cito lo. Ado aja di citong. Ya. Maka kalau sampai ke masjid kok istighfar ke banyak. Minta ampun kalau Ta'ala dosa banyak. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar ya, istighfar, yaj'al lahu makhraja. Allah bagi jalan keluar.
Zoki yang tidak sangko-sangko. Silakan bertanya kalau ada nak tanya. Apa kak? Dalam perjalanan boleh, sambil duduk, sambil berdiri, sambil menyetir, sambil yang tidak boleh hanya sambil buang air, itu tidak boleh. Sambil masak juga boleh, ya. Sambil masak, goreng tempe, goreng ayam, goreng daging, goreng ikan, mambu oti. Kan ada kejadian itu, kejadian daripada seorang ulama, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Dia di negeri tempat tinggalnya itu menyabut ke bini dan pakai Irak ya. Dari Suriah ke Irak tuh jauh juga lah. Ngapa bangkin? Tal nak kau kiri jero kaki gurung kau tak boleh gak kau ha? Yalah bang. Sampailah waktu asar di negeri Irak cakap. Semayang asar. Semayang asar cakap tidur menunjuk kaki dia pokok. Sampailah waktu maghrib. Bang, ni siap musaji itu. Hei, keluar. Saji kau dalam kelolok orang. Saya ini musafir pak, nyonya. Ini apa? Mưa mò ngại gì đâu lama quá. Ulama kau ada memang hamba dulu. Saya ini musafir. Lolo di Lutra. Nampak dia dengan tukang jual roti. Tuan saya, mau ke main rumah orang lah? Cendok siapa Nur Hasni pemokan, tuan saya kemarin. Tapi yang bawa itu laki-laki. Roti tadi. Nih kamar ya, serahlah tuan saya situ. Serahlah situ ya. Kau nik jenaka, kau air minum, kau makanan, ke roti. Tengok juga kan tukang juga roti de biaro, de tuan saya jaga. Setiap inyo menggoreng apa roti tadi, dia selalu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tidak pernah berhenti lidahnya mengucapkan astagfirullahaladzim. Hei, tukang jual roti, tukang buat roti, kamu Irfan tahu? Iya tuan saya. Ya tadi kan tengok ngomong boleh. Aneh wang badan. Setiap sekali dale perik. Mulai wang nura macam istighfar apa bah? Noelo istighfar kah? Tuan saya, selama udah mengamalkan itu, kau ndak ada niat dan ndak terkabul doh. Ndak ada hajat dan yang ndak terkabul doh, kecuali hanya satu yang belum. Apa yang belum dunia? Saya bermimpi berniat berjumpa dengan seorang ulama besar, Imam Ahmad Ibnu Hambal. Dan dutianya, wadan dia berpelukan dia. Karena istighfar mula saya pergi ke sini. Karena istighfar mula saya diusir oleh marbot masjid itu. Jadi ternyata istighfar itu sangat luar biasa. Kalau istighfar membaca kan tiba tertumbuh kan, tidak cecawi wa daerah. Kok kadang tepapo baca. Saya kedapatan langsung dibawa oleh orang wirid dasawisma. Pas saya datang satu tempat, ibu Joko datang lo teju kaki ke lubang lu. Berapa ampe do kali? Ya. Bu ya sebenarnya. Paham ibu ya nya. Itu tiruhannya dan. Itu nyiu ya kalau ndak